Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 606 MELEDAKAN Diri. Ketika Luo Xiu berusaha melarikan diri dari pengejaran Ji Feng di luar kota suci utara, dia merasa hampir mustahil untuk mencapai alam surga dengan selamat. Meski sementara waktu dia aman berkat bantuan Raja Suci Utara, dia masih ragu tentang bagaimana melanjutkan perjalanannya. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ji Feng mengejar Luo Xiu hingga masuk ke dalam alam rahasia Kaisar Dewa. Di bawah aturan alam rahasia, kekuatan Ji Feng tidak bisa mencapai level Raja Dewa, hanya berada pada tahap akhir Dewa Langit. Dalam kondisi seperti ini, bagi Luo Xiu, Ji Feng tidak lebih dari semut kecil yang mudah dihancurkan. Berani sekali kau, Mu Ming menunjukkan amarah di wajahnya. Dasar semut hina dari dunia bawah, berani sekali kau menantang kehormatanku. Mu Ming tidak terlalu peduli dengan kematian Ji Feng. Yang lebih dia pedulikan adalah harga dirinya. Bagaimana mungkin seseorang seperti Luo Xiu yang berasal dari dunia bawah tidak menghormatinya? Aura hitam menyebar dari tubuh Mu Ming, dan energi jahat itu membentuk wujud binatang buas yang mengerikan di atas kepalanya. Matilah kau, Mu Ming mengarahkan jarinya ke Luo Xiu, dan binatang buas dari aura hitam melesat cepat, menerjang dengan cakar tajam yang siap merobek tubuh Luo Xiu. Dunia bintang, perkuat tubuhku. Luo Xiu mengerahkan kekuatan penuh. Di belakangnya, dua bintang besar muncul dalam bayangan samar, dan energi dari dua titik energi di tubuhnya mengalir ke seluruh tubuh, meningkatkan kekuatan fisiknya hingga mencapai puncak. Dengan kekuatan tubuhnya yang luar biasa, Luo Xiu mengayunkan tinju dan menghantam cakar binatang itu. Boom! Dalam satu benturan keras, cakar makhluk itu hancur berkeping-keping. Luo Xiu, dengan sayap naga dewa biru murni bergetar di punggungnya, melesat menuju Mu Ming, siap menghantamnya. Tubuhmu setara dengan setengah langkah Raja Dewa. Mu Ming terkejut, wajahnya berubah saat ia menyadari bahwa kekuatan Luo Xiu jauh melampaui perkiraannya. Informasi tentang Luo Xiu yang dia dapatkan dari Ji Feng ternyata sudah tidak akurat. Dalam beberapa tahun terakhir, Luo Xiu telah berkembang pesat. Seketika, Mu Ming mengeluarkan artefak pertahanan dari antara alisnya. Artefak itu adalah harta karun tingkat Dewa Langit, tetapi di bawah serangan Luo Xiu dengan tombak perang hitam, artefak itu mulai retak dan tidak bertahan lama. Hancurkan! Luo Xiu mengaktifkan teknik transformasi misterius dan menyatu dengan tombaknya. Dengan kekuatan 100 kali lipat, ia menembus artefak pertahanan Mu Ming dan melancarkan serangan langsung ke arah alis Mu Ming. Wajah Mu Ming berubah drastis, dan tubuhnya langsung bertransformasi menjadi kabut hitam, melarikan diri sejauh ratusan meter sebelum muncul kembali dalam bentuk aslinya. Luo Xiu, tak terpengaruh, melompat tinggi dari jalan kuno bintang kosmos dan mengayunkan tombaknya dengan kekuatan luar biasa, siap menghantam Mu Ming sekali lagi. Tunggu, bisa kita bicarakan, Mu Ming berkata dengan nada penuh ketakutan. Dia sama sekali tidak menyangka Luo Xiu memiliki kekuatan sebesar itu, apalagi bisa menghindari efek penekanan aturan di alam rahasia Kaisar Dewa. Sebagai seseorang yang telah mempelajari aturan ini, Mu Ming tahu bahwa kekuatan siapapun, bahkan Raja Dewa, akan ditekan ke tingkat Dewa Iblis di alam rahasia. Satu-satunya pengecualian adalah anggota aliran penguasa langit, yang mendapatkan toleransi terhadap penekanan ini. Namun, Luo Xiu jelas bukan bagian dari aliran tersebut. Bagaimana mungkin dia masih bisa mempertahankan kekuatan sebesar ini? Luo Xiu mendarat di depan Mu Ming. Di belakangnya, cakram kehidupan dan kematian berputar perlahan, dan jubah hitam putihnya berkibar di tengah angin kosmos. Apa yang ingin kau katakan? Luo Xiu bertanya dengan dingin, meskipun dia menahan diri untuk tidak menyerang, tatapan membunuhnya tetap terkunci pada Mu Ming. Aku ingin membuat kesepakatan, kata Mu Ming. Aku telah mengejarmu sejak alam surga misterius karena mengincar pecahan sari cahaya abadi yang ada padamu. Aku menawarkanmu semua anugerah dan peluang di alam rahasia ini sebagai imbalan atas pecahan sari cahaya abadi milikmu, lanjut Mu Ming. Mendengar kata-kata itu, mata Luo Xiu menyipit, dan aura membunuhnya semakin terasa. Seketika, ia menyadari bahwa Mu Ming memiliki hubungan erat dengan situ Zhenjian dari aliran penguasa langit. Jika mereka mengincar pecahan tersebut, jelas mereka berasal dari aliran yang sama. Luo Xiu tidak menyangkal bahwa pecahan itu ada padanya. Jika Mu Ming telah mengejarnya sejauh ini, mereka pasti sudah menyelidiki masa lalunya dan memastikan kebenarannya. Peluang dan anugerah di alam rahasia ini tidak perlu kau berikan kepadaku, aku bisa mendapatkannya sendiri. Luo Xiu tertawa dingin. Bagi Luo Xiu, pecahan sari cahaya abadi sangat penting. Meski tidak dapat digunakan dalam pertempuran,
Pecahan itu memperlambat aliran waktu 10 kali lipat, memberi Luo Xiu waktu ekstra untuk berlatih dan mempercepat pertumbuhannya. Karena itu, dia tidak mungkin menyerahkan pecahan tersebut. Wajah Muming mengeras. Pecahan sari cahaya abadi bukan sesuatu yang layak kau miliki. Apa kau pikir bisa melawan kami, aliran penguasa langit? Di alam semesta ini, jutaan bahkan puluhan juta dunia berada di bawah kendali aliran penguasa langit. Memintamu menyerahkan pecahan sari cahaya abadi adalah memberimu kesempatan. Jangan sampai kau menyia-nyiakannya. Muming mengucapkan kata-kata itu dengan nada dingin, disertai ancaman yang tersirat dalam pandangannya. Dia tahu bahwa saat ini, dia harus menunjukkan dominasinya agar Luo Xiu merasa gentar dan tidak bertindak gegabah. Sepertinya kau tidak memahami situasinya, kata Luo Xiu dengan senyum mengejek. Alih-alih takut, Luo Xiu menusukkan tombak hitamnya dengan kecepatan kilat. Muming terkejut, mencoba bertahan, tapi terlempar mundur sambil memuntahkan darah. Luo Xiu muncul dalam sekejap, dan ujung tombak hitamnya kini menekan alis Muming. Hanya dengan satu pikiran, dia bisa menembus kepala Muming dan menghabisinya. Baik, sekarang kita bisa bicara. Berapa banyak yang kau ketahui tentang alam rahasia Kaisar Dewa ini? Kata Luo Xiu dengan nada dingin, suaranya penuh ancaman. Muming terdiam sejenak, ketakutan. Dia tak menyangka bahwa Luo Xiu akan begitu mendominasi. Ini bukanlah negosiasi, ini pemaksaan. Dalam dunia para ahli bela diri, kekuatanlah yang menjadi hukum. Negosiasi hanya bisa terjadi jika kekuatan kedua belah pihak seimbang. Namun saat ini, Luo Xiu jelas bisa menghancurkannya kapan saja. Dengan napas berat, Muming sadar bahwa jika ingin bertahan hidup, dia harus bekerja sama dengan Luo Xiu. Dari pengakuan Muming, Luo Xiu mengetahui bahwa tujuan alam rahasia Kaisar Dewa adalah untuk menciptakan penerus yang cukup kuat untuk menjadi Kaisar Dewa. Tujuan akhirnya adalah menyediakan tubuh bagi Kaisar Dewa Utara untuk mengambil alih tubuh dan hidup kembali. Namun, ritual pengambil alihan tubuh ini hanya bisa dilakukan 9 kali. Baik sukses maupun gagal, setelah 9 kali, jiwa Kaisar Dewa akan benar-benar lenyap. Kaisar Dewa Utara sudah menggunakan ke-9 kesempatannya, dan tanda kehidupan yang melekat pada jantung dunia telah musnah. Muming mengaku bahwa selama 3 tahun terakhir, dia telah mencari warisan dan harta yang ditinggalkan oleh Kaisar Dewa di alam ini. Menurut Muming, 3 harta paling berharga di alam rahasia ini adalah, pertama, pil jalan raja, pil tingkat tinggi, mulai dari kelas 7 hingga 9, yang dapat meningkatkan kekuatan Raja Dewa. 2. Pil Dewa Kaisar, manusia, pil yang melampaui kelas 9, sangat langka dan hanya dapat dibuat oleh alkemis dewa. Pil ini bisa membantu Raja Dewa Puncak untuk menembus dan mencapai tingkat Kaisar Dewa. 3. Jantung dunia, harta yang memungkinkan seseorang membuka dunia baru, dengan kualitas lebih tinggi dari jantung dunia yang pernah Luo Xiu temukan di alam Dewa Iblis. Jantung dunia yang berkualitas tinggi bisa dijual dengan harga sangat tinggi di 3000 dunia besar dan 8 alam tertinggi. Kata Muming, tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Ketika Luo Xiu mendengar tentang jantung dunia berkualitas tinggi, hatinya bergejolak. Jika dia berhasil mendapatkannya, dia bisa membuka titik energi ketiganya dan mempercepat proses kultivasinya. Jika aku bisa membuka 18 titik energi pertama di tubuhku, aku pasti bisa mencapai tubuh pertempuran Raja Dewa. Pikir Luo Xiu dengan semangat membara. Muming, dengan ekspresi putus asa, berkata, aku sudah memberitahumu segalanya yang aku tahu. Namun, jauh di dalam hatinya, dia merasa sangat dendam dan bersumpah bahwa jika dia selamat dan kekuatannya kembali, dia akan membalas dendam pada Luo Xiu. Luo Xiu memandangnya dengan dingin. Serahkan sebagian dari esensi jiwamu, perintah Luo Xiu sambil menekan ujung tombaknya lebih keras ke alis Muming. Aku ingin memastikan kau tidak akan berkhianat. Wajah Muming langsung berubah. Tidak mungkin, kau ingin menguasai hidup dan matiku. Menjadikanku bonekamu, itu tidak akan pernah terjadi. Ekspresi Luo Xiu mengeras. Dia tidak menyangka Muming akan bereaksi seperti ini. Wajah Muming memelintir dalam kemarahan dan keputusasaan. Aku lebih baik mati daripada mengkhianati aliran penguasa langit, teriak Muming dengan kebencian mendalam. Tiba-tiba, energi besar berkumpul di tubuh Muming. Luo Xiu menyadari apa yang terjadi dan wajahnya berubah pucat. Kau akan meledakkan dirimu. Luo Xiu bergumam, merasa merinding. Dia segera menyadari bahwa ledakan itu bukan keinginan Muming sendiri, tetapi tampaknya ada kekuatan eksternal yang memaksanya untuk meledakkan diri. Tidak, teriak Muming dengan suara parau, penuh ketakutan. Dia tidak ingin meledakkan dirinya sendiri, tetapi dia tidak mampu melawan kekuatan yang memaksanya. Boom! Ledakan besar mengguncang seluruh alam rahasia. Gelombang energi besar menyapu seperti badai, membentuk awan berbentuk jamur raksasa. Luo Xiu terlempar ke belakang, berusaha keluar dari pusat ledakan. Dia menyadari bahwa tubuh Muming telah dipenuhi dengan semacam segel yang memaksanya untuk meledak. Meskipun Luo Xiu mencoba mundur, ledakan itu terjadi begitu cepat hingga dia tidak bisa sepenuhnya menghindarinya. Untungnya, di dalam alam rahasia,
Kekuatan Mu Ming telah ditekan, sehingga ledakannya hanya setara dengan puncak Dewa Iblis, bukan Raja Dewa. Jika ledakan itu memiliki kekuatan penuh seorang Raja Dewa, Luo Xiu tahu dia tidak akan bisa selamat. Bersambung.